kemudian juga kolaborasi dengan Natural Language Processing Lab di ISTS dan UI IHES di ITS. Saya juga aktif di komunitas sebagai pengurus dari IAIS juga di Litbang Innov bersama Bu Eli, dan juga saya menginisiasi komunitas Google Developer Group Surabaya sebagai founder dan manajernya. Dan dalam 5 tahun terakhir ini saya juga aktif kolaborasi research berupa paper-paper dengan School of Media Sciences Tokyo University of Technology. Terus pada tahun lalu saya juga tergabung dari 30 developer wanita Asia Tenggara yang diberi kayak hibah atau beasiswa untuk join ke Google Women Developer Academy. Dan teknologi cloud juga salah satu fokus saya. Jadi selain research, memang saya senang sekali untuk mengaplikasikan apa yang saya teliti ke dalam real world applications. Jadi saya juga mengembangkan aplikasi Android dan juga menggunakan teknologi cloud dan services supaya apa yang dikembangkan itu juga langsung bisa dipakai. Ya, ini paling kanan mungkin rekan-rekan yang tahu gitu ya, saya berfoto dengan seorang tokoh yang selama ini yang paling terkenal gitu ya, yang saya masukkan. Ini adakah yang tahu mungkin ya. Yang kedua ini adalah foto saya dengan tim promotor saya dari ITS, yaitu Prof. Heri dan Pak Surya, karena memang sebagian besar yang saya jelaskan di sini juga hasil penelitian bersama beliau-beliau. Dan ini adalah pengalaman saya untuk di Google I/O tahun 2015. Jadi di salah satu conference terbesar di dunia yang digawangi oleh Google. Setiap tahun mereka sharing teknologi, dan pada saat itu sebelum pandemi saya bisa ke San Francisco dan langsung melihat termasuk self-driving car ya saat itu. Jadi pengalaman yang luar biasa. Saya juga di kampus ISTS sebagai Associate Professor di bidang NLP dengan tim dari ISTS NLP Research Group. Ada Pak Gunawan selaku senior saya, kemudian saya sendiri dan Pak Johan Santoso. Dan ini kita mulai sejak tahun 2004 ya sebagai laboratorium riset di bidang Natural Language Processing. Jadi saya akan menceritakan beberapa inti-inti utama gitu. Langsung aja diawali dengan ternyata saat ini sosial media itu sesuatu yang sangat dominan, terutama setelah pandemi. Hampir semua orang menggunakan sosial media untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya. Seperti gambar yang di kiri atas, seandainya kejadian Titanic itu terjadi di tahun ini, pasti semua pada nge-post atau nge-share di sosial media. Jadi mereka pasti cepet-cepet siapa duluan bisa men-sharekan di sosial media. Maupun pendapat dan opini juga disampaikan di sosial media. Jadi sumber data kita yang paling cepat, paling mewakili pandangan masyarakat sebenarnya kita bisa peroleh dengan mudah tanpa kita perlu kolek data seperti mengkolek kuesioner atau mengkolek data dari berbagai sumber. Itu bisa dipermudah dengan langsung aja kita crawling atau scraping atau ekstraksi informasi dari sosial media. Dan terutama setelah ada pandemi semakin meningkat ya sharing informasi di sosial media. Kita lihat di sini bahwa ternyata 43% itu menggunakan waktu lebih lama di sosial media dan juga lebih lama di messenger services. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak data yang bisa kita olah, yang kita ambil dari sosial media. Dan ini ada sedikit video tentang gambaran. Sebentar, saya share sound dulu. Ya, sebentar, ini hanya 1 menit saja. Ya, tentang apa yang saya teliti dan saya olah gitu ya. Jadi ada menganalisa sosial media, opini, dan termasuk juga kita bisa menganalisa fake news. Jadi ini salah satu topik yang juga saya teliti. Semuanya ini bisa kita olah dari sosial media dan opinion mining. Jadi opinion mining memang terutama di sosial media yang berusaha mencari opini dan menganalisa sosial media post dan mengekstraksi sentimen analisis dan stance. Jadi ada dua yang berdampingan, di mana sentimen analisis
kita bisa menganalisa gambar, teks. Kalau stance itu untuk ke arah fake news atau hoax detection. Jadi ini konten-konten utama dan ini adalah contoh dari post-post yang memang saya olah, di mana di situ kita bisa menganalisa berbagai fitur di dalam post itu. Nah, nanti saya lanjutkan di penjabaran saya di slide berikutnya. Ya, jadi sempat IEEE juga meng-highlight, jadi kalau Bapak Ibu membuka IEEE, biasanya di kiri itu ada tempat di mana akan di-share berita atau topik penelitian yang paling up to date saat ini. Nah, ketika pandemi saya sempat menangkap ini menjadi concern, jadi di IEEE pun itu masuk di area topik yang menarik, yaitu tentang analisa Twitter, sosial media, dan fake news. Jadi ekspresi orang, pendapat orang, dan konten itu bisa kita olah di sosial media. Tapi ada beberapa hal, memang selama ini penelitian sosial media, mungkin Bapak Ibu juga udah dengar sentimen analisis sudah lama sekali ada di sosial media. Tapi sebenarnya ada perkembangan yang terus-menerus dan malah semakin lama semakin penting gitu ya. Jadi ilmu ini atau bidang ini malah setelah pandemi akan menjadi semakin penting karena beberapa faktor yang saya sampaikan tadi. Tetapi tantangannya juga semakin banyak. Jadi ketika kita mengolah data opini masyarakat, semakin banyak ada fake news, semakin banyak ada bahasa gaul, bahasa slang, terus ada hate speech, dan juga ada spam. Nah, ini semua memang tantangan yang sempat saya eksplorasi satu persatu, dan memang untuk jadi satu kesatuan yang sempurna untuk pengolahan kita masih harus terus berproses, termasuk untuk pengolahan bahasa Indonesia yang memang bersyukur pada beberapa tahun akhir ini kita bisa semakin berkembang dengan kita sharing data, kolaborasi di beberapa asosiasi juga. Nah, terus selain kalimat yang sederhana itu, kita juga harus lebih memahami lagi kalimat-kalimat yang ada. Karena itu ada juga aspek based sentiment analysis yang nanti akan saya perdetail lagi, dan multimodality. Jadi ini yang bisa kita lakukan ke depan, yang saya ingin sharing aja ke teman-teman supaya bisa, oh iya ya ternyata eksplorasi di sini bisa kita lakukan. Jadi kita berharap kita bisa mendapatkan lebih jelas dan detail informasi tentang sentimen dan stance, sekaligus kita bisa meningkatkan akurasi dari penelitian dan sistem-sistem yang kita kembangkan dengan opinion mining berbasis multimodality. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan kita bisa mengumpulkan dan mengeksplorasi dataset multimodality. Selain image dan teks, sebenarnya bisa juga kita mengolah tentang suara. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada semacam clubhouse. Nah, seperti itu bisa juga kita olah, dan TikTok, video, audio, dan teks juga bisa kita olah. Dan kita harus bisa mengekstraksi fitur yang tepat. Tapi fitur extraction ini sangat terbantu oleh deep learning ya. Beberapa tahun ini deep learning sudah mendominasi dan mempermudah kita untuk masalah fitur extraction ini. Meskipun tetap kadang di kalimat kita masih tetap butuh pengenalan tata bahasa, tapi bisa lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa melakukan klasifikasi, dan jangan lupa pada akhirnya kita akan mengevaluasi bagaimana performance dari sistem yang kita kembangkan. Jadi di sini opinion mining akan saya eksplorasi dari 4 sisi. Jadi sisi pertama itu masalah stance, sisi kedua tentang aspek yang lebih presisi dibandingkan sentimen analisis biasa, yang ketiga adalah targeted, dan yang keempat adalah multimodality. Jadi stance ini sudah sempat saya publikasikan dan Bapak Ibu bisa membaca juga, di mana ini adalah dasar dari pengolahan fake news. Tapi fake news ini memang butuh kayak
usaha yang cukup ini ya, kompleks, karena di Indonesia ini memang fake news bertebaran dengan sangat cepat, dan saya terus berusaha juga mengolah data-data ini. Memang sudah ada pemodelan yang baik, tetapi variannya banyak. Nanti di akhir juga akan saya singgung sedikit. Tapi yang pasti kita bisa menggunakan crowd wisdom gitu ya. Ketika ada klaim, kita bisa eksplorasi dan kita bisa analisa dari web-web yang kita anggap bereputasi, yang bisa kita percaya. Apakah web-web tersebut mendukung, menentang, atau hanya mengulangi apa yang dinyatakan. Nah, ada juga fitur-fitur yang harus kita olah. Jadi, yang pasti teks ini ada banyak variannya, ada kata-kata yang tidak baku, ada singkatan, itu harus kita vektorkan, kita olah dan masukkan ke model deep learning. Nah, untuk model deep learning ada yang recurrent, ada yang convolutional. Tentunya teman-teman sudah pernah tahu ya. Nah, di sini untuk percobaan yang kali ini yang saya sempat eksplorasi dan sharingkan ini, kita melakukan sentence embedding dan kita concat dengan fitur-fitur lain sebelum kita klasifikasi apakah sumber berita itu menentang atau setuju dengan klaim yang diajukan. Jadi setelah kita tahu, kita bisa menganalisa pada akhirnya itu lebih banyak berita yang mendukung atau lebih banyak berita yang menentang klaim yang diberikan, supaya kita bisa memutuskan apakah itu fake news atau tidak. Lalu ada juga dataset yang saya bangun di sini untuk memodelkan deteksi stance yang saya lakukan. Selanjutnya adalah untuk aspek base. Jadi yang aspek base ini kita bisa menganalisa lebih detail lagi dari kalimat-kalimat yang ada di sosial media. Kita bisa ambil entity, siapa aja yang ada di dalam kalimat itu, bisa menggunakan name entity recognition juga untuk mengotomatisasi deteksi entity-nya, terus aspeknya dan sentimennya. Mengapa kita memerlukan hal ini? Nah, pada saat awal-awal pandemi ini saya juga mengeksplorasi review-review rumah sakit supaya saya bisa tahu gambaran bagaimana layanan rumah sakit, sehingga selain informasi tentang rumah sakit terdekat, dokter terdekat, terus penanganan misalnya COVID, kita juga bisa menganalisa bagaimana tingkat atau layanan dari rumah sakit itu menurut pandangan masyarakat. Nah, di dalam kalimat itu terkadang orang mereview itu banyak kalimat, dan juga terkadang kalau sentimen analisis yang biasa itu hanya mengambil intinya seluruh kalimat itu positif atau negatif, padahal di dalamnya itu ada beberapa aspek. Jadi saya gambarkan di sini, misalkan ya, nah ini ya, ini misalnya the doctor at ini inisial rumah sakit ya, was caring and helpful, but the whole hospital was so dirty. Jadi dalam satu kalimat ternyata ada sisi positif, yaitu dokternya sangat baik, tetapi kondisi kebersihan itu tidak baik. Nah, dalam satu kalimat itu ternyata ada berbagai aspek yang perlu kita analisa. Saya waktu itu memanfaatkan gated recurrent unit sebagai pengembangan. Dan akhirnya saya juga menganalisa masalah typo atau bahasa singkatan-singkatan yang kurang formal itu juga bisa ditangani dengan karakter embedding dan multi-level attention. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah berpikir sebenarnya approach saat ini kan bisa dengan transformers. Nah, nanti ke belakang saya juga akan sharingkan. Tetapi yang pasti di dalam transformer ini memang asal muasalnya itu ada attention. Jadi sedikit tentang attention, di mana dalam satu kalimat itu akan ada banyak kata-kata. Bahkan review yang saya ekstraksi itu memang sih biasanya itu yang negatif ya. Itu panjang sekali curhatnya. Nah, ketika kita punya kalimat yang panjang itu, kita harus bisa fokus pada bagian yang penting. Nah, kalau di bidang image juga ada attention kan, di teks juga ada. Nah, di teks ini
kita ambil kata-kata yang memang dominan yang bisa menggambarkan apa yang akan jadi fokus di kalimat. Jadi contoh di sini adalah hasil bobot attention, di mana ketika kita membahas nurse, maka dia akan tinggi skornya. Tapi kata-kata hubung, itu dia akan rendah skor attention-nya. Ya, ini sedikit sharing bagaimana dengan model kita bisa melaporkan peningkatan dari hasil kita. Lalu saya juga sempat coba di beberapa dataset untuk mengetahui perbandingan misalkan karakter sentik LSTM dengan model kita. Yang untuk bahasa Indonesia memang yang karakter sentik ini belum bisa karena ini belum dikembangkan untuk bahasa Indonesia untuk yang sentik ini. Jadi ini dari penelitian dari kampus NUS yang sentik dan memang itu juga bisa dieksplorasi ya Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia. Sedikit sharing untuk yang bahasa Inggris, ya ada beberapa perubahan gitu ya, before dan after COVID. Ternyata before COVID positifnya yang biru dan negatifnya yang orange. Nah, setelah COVID yang saya gambarkan dengan diagram garis ini. Jadi ada sedikit perbedaan, ya terutama yang tampak adalah waiting time ya. Jadi memang setelah COVID itu memang lebih banyak negatif tentang waiting time. Nah, yang selanjutnya, yang sekarang memang lebih ngetren adalah multimodality. Jadi kita bisa mengolah tidak hanya teks, tapi juga gambar dan bahkan audio. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita olah bersamaan dan kita melakukan fusion terhadap data yang ada. Misalkan image dan teks dan konsep. Nah, konsep ini memang lebih detail lagi, lebih istilahnya fine grain lagi. Misalkan pada gambar ini bisa diperoleh informasi anak-anak yang berwajah aneh karena memang ekspresinya kan agak funny gitu ya. Terus ada yang laughing yang kanan. Terus mungkin dari style bajunya mereka bisa mendetek ini yang artis. Jadi konsep bisa diekstraksi, teks dan image juga bisa diekstraksi dan akhirnya diolah. Jadi dari sosial media post saya bisa mengolah 3 yaitu image tag dan konsep itu dan melakukan sentiment analysis maupun stance classification terhadap data itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi saya sempat kolaborasi, ini salah satu senior yang di Tokyo University of Technology di mana kita bertemu untuk di conference yang diselenggarakan oleh beliau sebagai chairnya. Juga kita bisa memfusionkan, jadi saya klasifikasi teks dengan DCNN, lalu saya juga klasifikasi image dengan DCNN, dan hasilnya saya fusionkan, dan bisa diperoleh akurasi yang lebih baik ketika dilakukan fusion. Selain itu juga ada analisa sentimen yang lebih spesifik lagi. Jadi beberapa bidang ilmu menyatakan emotion ini beda dengan sentimen, tapi ada juga yang mengatakan emotion ini sebenarnya bentuk lebih detail dari sentimen. Atau di bidang opinion mining, memang emotion dan sentimen ini bagian dari opinion mining. Nah, task untuk mendeteksi emotion ini lebih detail lagi, lebih kompleks lagi. Dan kita bisa memanfaatkan BERT, terutama di Indonesia ada juga IndoBERT yang merupakan hasil karya yang bisa dicari gitu ya, di papernya banyak dan webnya juga ada. Nah, BERT ini memanfaatkan transformers untuk mengolah lebih baik lagi dari berbagai pengolahan bahasa, bisa summarization, bisa sentiment analysis, bisa emotion analisis, dan saya sempat mencoba yang emotion analysis. Jadi ada berbagai pemanfaatan yang juga Bapak Ibu yang bisa menggunakannya ketika penelitian ke depan.
Jadi dari data yang ada, saya menggunakan transformer model ini, yaitu BERT, dan saya klasifikasikan untuk fine tuningnya. Berlanjut ke stance juga tentang multimodality. Nah, untuk multimodality ada juga penelitian dari pusat studi NLP yang di kampus, di mana di sini stance yang berlanjut ke fake detection juga bisa dilakukan dengan pengolahan multimodality, yaitu image dan teks. Jadi ada real news example dan ada juga fake news example. Nah, dengan memanfaatkan transformer, kita juga bisa mengolah image dan teks, lalu menggunakan clip encoder ini, dan pada akhirnya akan diffusion antara hasil dari image dan hasil dari teks menjadi final fusion, dan kita bisa melakukan klasifikasi juga. Jadi eksplorasi ini juga bisa kita lakukan, dan kedepannya tidak hanya untuk fake news, bahkan tadi emotion classification bisa, sentiment analysis bisa, dan yang memang paling hot saat ini yaitu fake news detection ini. Jadi memang ada beberapa usulan yang saya sharingkan tentang sentence embedding, itu salah satu yang kita butuhkan gitu ya. Lalu stance classification memang cocok dengan model LSTM. Nah, kalau multimodal, karena kita mengolah data image dan teks, kita bisa memanfaatkan ensemble atau langsung fusion seperti tadi dengan model transformer, atau kita juga bisa melakukan fusion dengan langsung menggunakan clip ya tadi. Nah, itu kita juga bisa menggunakannya karena dia mengambil korelasi juga antara image dan teks. Lalu untuk masalah yang sering dihadapi yaitu typo dan bahasa-bahasa yang gaul gitu, itu kita juga bisa menanganinya dengan karakter enhanced token embedding. Kadang kalimat itu disingkat-singkat, kata-kata disingkat-singkat. Nah, tetap pengolahan jika kita membutuhkan model kita sendiri, itu bisa pakai bidirectional glue sebagai salah satu model untuk pengolahan teks yang cukup baik. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk sharing. Saya kembalikan ke Pak Anto selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Esther atas paparannya, menarik sekali, banyak hal yang baru yang saya pahami dari paparan Ibu. Baik, saya buka dulu kesempatan kepada rekan-rekan. Siapa yang ingin bertanya secara langsung mungkin bisa ini ya, beri kode. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Belum ada ya? Sebentar. Oke, belum ada yang bertanya secara langsung. Mungkin kita mulai dari pertanyaan, Bu. Saya tertarik untuk mendapatkan penjelasan mengenai ini ya, Bu ya, multimodality. Jadi kita melakukan ekstraksi informasi dari teks dan ya dari image, Bu. Nah, ini apakah bisa diberikan contoh, misalnya kasusnya seperti apa supaya kita bisa memahami? Karena saya tidak tahu ya, barangkali dengan teks saja sudah cukup atau dengan image saja sudah cukup. Apakah dengan menggabungkan itu ada suatu knowledge baru yang kita peroleh? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba sharingkan sedikit lebih detail gitu ya tentang tadi, soalnya memang kayak rangkuman. Iya mungkin. Oke.
Jadi sebenarnya ketika ada post di sosial media itu memang kebanyakan post itu fokusnya pada teks. Cuma terkadang apa yang disampaikan di teks itu ya memang di real world-nya itu bisa ada kayak sarkasme gitu ya. Terus terkadang apa yang tercantum di teksnya itu terlalu singkat, jadi tidak menggambarkan seluruh pemikiran dari pengguna, sehingga kita perlu mengolah teks dan image itu bersamaan supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Ya, sebenarnya saya akseskan. Mungkin yang contoh video tadi aja langsung. Iya. Dari image atau video itu apa saja yang mungkin kita peroleh, informasi apa, kemudian teksnya seperti apa, apakah keduanya, bagaimana kedua informasi itu digabungkan, itu yang saya tertarik mengetahuinya, Bu. Baik. Jadi mungkin dari screenshot yang di video ini dulu ya. Iya. Ya ini tadi, jadi ketika di dalam post, misalnya di sini sebenarnya kalau kita lihat di gambar ya, di gambar ini tujuan dia ngepost itu adalah membela salah satu grup ya. Kebetulan karena untuk contoh aplikasi jadi pakai contoh K-pop gitu ya. Nah, di sini ada persaingan antar grup. Dan kalau kita lihat gambarnya, itu terkadang gambarnya ini nggak mencerminkan sentimen, tapi di dalam teksnya itu tercermin gitu. Jadi gambar dan teks itu perlu saling melengkapi. Nah, satu lagi mungkin bisa jadi contoh paper, sebentar saya bukakan. Kalau dari contoh ini, informasi yang teks itu sudah cukup ya, Bu ya? Iya. Dari image-nya mungkin kurang ada informasi yang dapat kita tarik gitu ya? Nah, ini sudah bisa diakses. Nah, ini yang misalnya di di dalam post ini memang kita menunjukkan bahwa ekspresi dua orang ini sebenarnya di dalam gambar itu intinya tidak terlalu mencerminkan apa yang digambarkan. Misalkan di sini ada wajah yang tersenyum, ada wajah yang agak tidak senang gitu ya. Nah, ini ada wajah yang tertawa atau kayak mengomentari. Nah, di atas gambar itu gambarnya ini ya paper ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, paper ya, baik. Iya. Nah, sedangkan di dalam teksnya ini memang kesannya itu ada negativity gitu ya. Jadi kalau di gambar yang atas ini tentang football. Nah, di football ini digambarkan bahwa ada sebenarnya aktivitas yang ini mungkin terpotong ya footballnya. Iya. Ini.
Ini belum terlihat Heeh. gambarnya. Oh, sebentar. Cuma editorial staff ya. Oh, sebentar. Kok ini ya? Nah, Atau ini saya benar share ya. desktop ya? Ini sudah Ya, ya, tampak. ya. Saya share desktop langsung mungkin ya ini. Oh, sudah tampak ya yang Ya, ya. bola ini ya. Nah, di dalam gambar yang bola itu ada sebenarnya istilah ekspresi negativity dari teksnya. Nah, dari situ kita juga bisa menganalisa, mengolah gambarnya, dan mengambil informasi bahwa, oh ini memang ketika gambarnya menunjukkan kesalahan ini ya, kayak apa pelanggaran itu loh. Oh. Pelanggaran ini, nah bisa terdeteksi, oh ini ada sentimen negatif di sana. Padahal kalau di teksnya mungkin hanya informasi sekilas aja. Jadi ini ada dua contoh sih. Yang pertama tujuannya menunjukkan bahwa yang gambar pertama ini lebih menunjukkan pelanggaran atau negativity, tapi teksnya kurang tampak. Nah, kalau yang gambar kedua itu teksnya tampak, namun gambarnya agak membingungkan karena ada 3 ekspresi di sana gitu. Jadi ya kalau kita olah dua-duanya, maka kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu, Pak, maksudnya. Oh, oke. Jadi dua informasi yang digabungkan ya. Iya, iya. Ya, ya. Yang menarik ini karena kadang-kadang gambarnya dengan teks saja sudah cukup. Sedangkan gambarnya tidak punya informasi lebih, atau sebaliknya gitu ya, teksnya tidak terlalu lengkap, gambarnya yang lebih, atau mungkin kedua-duanya tidak nyambung atau nyambung. Jadi ada macam-macam kondisi ya Bu ya. Mungkin perlu intelligence system untuk bagaimana menggabungkan dua informasi itu gitu ya Bu ya. Ya. Jadi ini contoh aja sih. Jadi kita perlu mengolah keduanya, dan memang ya ada sedikit tantangan di sini sih karena image-nya ini agak kesulitan. Image itu memang lebih menantang untuk sentimen analisis daripada teks. Namun ya memang perkembangannya banyak orang mengungkapkan opininya lewat memes itu ya, atau gambar-gambar, atau kayak dia menceritakan di narasinya tentang pandangan dia tentang sebuah produk atau tokoh, tapi dia nggak nulis apa-apa, tapi dari gambar aja dia ungkapkan opininya seperti itu. Nah, ini kita bisa lebih baik lagi mengolah opini dengan dua sisi ini gitu. Menarik. Ya. Menarik Bu. Baik, mungkin berikutnya ada pertanyaan ini yang sudah masuk. Kita mulai dulu dengan ini Pak Surya Sumpeno ya, yang sudah ini ya, mungkin kita mulai dari yang lewat ini langsung ya. Pak Surya, silakan Pak Surya. Ya, terima kasih Anto Kensi, Pak Anto ya. Selamat Bu Esther ya, ini Anu sudah tampil dengan menyajikan riset yang perkembangannya sangat luar biasa, menarik sekali ya. Pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi kita berikan kesempatan luas-luasnya kepada teman-teman untuk berpartisipasi, dan mudah-mudahan lab di STTS maju terus ya Bu ya. Iya. Saya mungkin ini juga mewakili atau sebagian dari pertanyaan, yaitu kan begini. Di dalam kita mengenal bahwa ada yang namanya short text atau short video ya, short video. Lalu kemudian ada perkembangan baru di mana Instagram itu kemudian memungkinkan bahwa videonya itu lebih panjang ya. Lalu Twitter itu juga boleh panjang ini tweetnya sekarang. Lalu kita juga tahu bahwa Facebook itu dulunya juga status itu sedikit sekali, sekarang lebih panjang dan dilengkapi dengan reel ya. Sekarang pakai video dan meme dan segala macam. Artinya pengolahan seperti itu akan menjadi tantangan ke depan. Nah, tanya saya adalah begini, apakah Ibu pernah mencoba, kan begini, sering sekali kita generasi, terutama generasi baru ya, itu dia menyajikan yang eye catchy atau ear catchy yang pendek, yang itu merupakan ringkasan dari yang lebih panjang. Ya, jadi itu adalah sebuah inti gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan tertentu atau Bu Esther pernah meriset atau memperhatikan fenomena ini? Yang kecil itu sebenarnya sudah
memuat inti, tetapi ada aspek-aspek lain yang stance atau attention yang ternyata kita perlu juga cermati di dalam yang lebih panjang gitu. Mungkin itu ada pendapat Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Surya ya. Terima kasih nih Pak kopromotor saya hadir hari ini untuk mensupport kemarin ya penelitian bersama Pak Surya. Cuman memang waktu itu benar, waktu kita meneliti memang teksnya masih ini ya pendek-pendek aja gitu ya. Tapi tiba-tiba Twitter pun ya kayaknya awal tahun ya yang mensupport, malah kita disuruh semakin memanjangkan ide. Jadi memang tantangannya memang ketika semakin panjang teksnya, memang pengolahannya semakin cukup rumit dan berat ya. Jadi memang salah satu solusinya itu saat ini memang menggunakan transformer itu, dan ada juga yang melakukan summarization terlebih dahulu. Nah ini memang kita tantangannya ketika teks semakin panjang, kadang intinya semakin hilang, terus kita memang perlu mengambil kata-kata kunci yang penting, dan tentunya pengolahannya juga semakin berat ya. Jadi kita butuh resources yang lebih besar juga untuk mengolah kata-kata itu. Tapi memang dengan transformer dan attention itu memang diharapkan kalimat-kalimat itu yang panjang itu bisa diambil inti-intinya baru diolah. Atau yaitu dengan alternatifnya dengan BERT atau transformer kita juga bisa men-summarize dulu sebelum diolah, atau kalau memang kita olah keseluruhan ya bisa langsung. Dan memang ini menarik juga ya, dari TikTok ini memang anak-anak muda kalau kita tanya mereka mungkin malah apa itu Facebook gitu ya, tapi mereka mengungkapkan opininya kebanyakan di TikTok berupa video. Nah itu memang penelitian ke depan di mana video ini juga menjadi sequence of image yang perlu kita olah juga untuk analisa sentimen gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Surya. Oke, terima kasih Mas Surya atas pertanyaan yang menarik ini, karena ini sepertinya nyambung dengan tren saat ini yang sudah ini ya ke arah TikTok ya, sehingga mungkin riset text mining seperti ini jadi berkembang sangat pesat. Nah ini saya bacakan pertanyaannya dari Pak Bayu Anggara. Mau tanya Bu Esther, dalam teks sentiment analysis atau aspek base yang paling utama adalah dataset kita harus baik atau bagus. Misalnya dataset kita yang kita gunakan kurang baik, apakah nanti hasilnya bisa baikkah ataukah tambah jelek? Nah, dan cara menentukan metode yang baik untuk hal tersebut bagaimana, Bu? Itu ada pertanyaan seperti itu. Misalkan Bu dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Bayu. Jadi memang ya itu salah satu tantangannya memang dataset yang baik ya. Ya karena ada istilah klasik yang garbage in, garbage out. Jadi kalau kita mau olah data dengan baik, kalau data yang kita masukkan tidak baik ya nanti akhirnya hasilnya kita pun ya sulit klasifiernya bisa mengklasifikasi dengan optimal. Jadi memang kita perlu mengolah data yang baik. Cuma sekarang ada semi supervised labeling ya. Jadi dataset kita bisa bangun dengan yang baik-baik itu, lalu kita bisa memperluas data kita dengan melakukan labeling otomatis dan menggunakan metode semi supervised. Jadi tidak perlu sampai kita melabeli manual. Apalagi memang sekarang kita ketika mengolah model deep learning dengan data yang semakin banyak, itu memang lebih bagus biasanya hasil modelnya. Ya, kita bisa mencoba itu tadi Pak, semi supervised labeling kayak gitu. Bisa dicari paper-papernya dari pusat studi juga ada. Oke. Itu Pak. Apakah ada tambahan Mas Bayu Anggara? Solisan mungkin Mas Pak Bayu? Oke, sepertinya tidak ada respon. Baik, terima kasih Bu Esther. Berikutnya pertanyaan dari Bu Eli. Bu Esther, bagaimana menangani klasifikasi data teks postingan di sosial media jika kalimat yang diunggah menggunakan majas irono atau satir ya? Karena sebagian besar data tipe ini sering jadi data yang misclassified
misclassifications. Apakah ada metode tertentu? Silakan Bu. Ya, jadi memang itu tantangan sarkasme ya. Jadi ketika kita punya data di sosial media itu sering juga ada yang nyinyir ya istilahnya. Nah, itu memang butuh juga preprocessing ya sebelum kita benar-benar klasifikasi. Pada akhirnya memang kita kalau bisa kan membuang yang spam, membuang yang hate speech karena sebenarnya itu juga nggak mewakili pandangan umum yang sesuai. Terus kita juga harus menangani sarkasme. Nah, ketika ada sarkasme, memang kita harus ini juga sih menggunakan dataset untuk pola-pola kalimat yang sarkas. Jadi itu juga sebaiknya dilakukan sebelum kita benar-benar mau melakukan klasifikasi. Nah, sarkasme memang ya dari pola kalimat sequence word-nya itu ada semantik juga, jadi pemahaman yang harus lebih akurat. Tapi juga saya sempat eksplorasi, karena terakhir saya masih eksplorasinya di hate speech ya, tapi mestinya untuk masalah sarkasme itu juga ada dengan menggunakan transformer. Jadi saya pastikan judulnya. Nah, ada ini Bapak Ibu juga bisa eksplorasi nanti ya di grupnya ACL ada berbagai pendekatan transformer juga untuk ironi dan sarcasm, yaitu memang di pengolahan teks maupun gambar saat ini sangat terbantu oleh transformers. Jadi ya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba juga untuk pendekatan transformers untuk deteksi sarkasme. Seperti itu. Terima kasih Pak Anto. Oke, terima kasih Bu. Berikutnya ada pertanyaan ini dari Bu Eli juga. Pertanyaan lanjutan atas jawaban atas pertanyaan Pak Surya. Bagaimana caranya mengambil inti teks dari postingan yang panjang? Mohon tidak dijawab manual gitu ya. Iya, jadi ada berbagai cara untuk summarization ya. Jadi mungkin ya sebenarnya kita mau ambil key point dari artikel atau karya yang panjang, ya kita bisa juga menggunakan teknik summarization. Nah, summarization kalau dulu mungkin pakai LDA gitu. Nah, sekarang juga sama solusinya ya, pakai transformer approach ya. Jadi itu juga sama. Jadi karena memang sangat match dengan attention. Jadi attention kan mengambil inti-inti di dalam kalimat ya. Jadi dia bisa memboboti bagian mana yang sangat perlu diperhatikan dalam pengolahan teks. Ya, dengan transformer approach juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengambil inti dari teks itu tadi, Bu. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Silahkan bertanya secara langsung atau terus. Oh iya, tadi ada tambahan juga saya teringat. Ya, bisa juga aspek attraction ya. Jadi yang tadi aspek base itu selain kita ngambil tensionnya juga untuk kalimat mengambil yang penting-penting selain mungkin tadi kayak kalau sentimen berarti kan kita perlu attentionnya di pandangan positif negatif. Nah, aspeknya juga bisa kita ekstraksi juga kayak gitu. Jadi aspek yang sedang dibahas itu apa itu juga bisa kita ambil dulu sebelum kita olah ke modelnya nanti. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuliasmi ya. Bu Esther, bagaimana jika dari posting status media atau teks itu mengandung multibahasa, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa gaul, dan sebagainya, jika dibaca oleh manusia, itu menguatkan maksud yang ingin disampaikan, tapi jika diolah oleh machine learning atau deep learning, apakah harus diterjemahkan dulu ke satu bahasa yang dipilih, atau kita hilangkan, atau kita buang, pertimbangannya bagaimana gitu. Silakan Bu. Ya, sempat saya share yang tadi yang fake clip yang memanfaatkan klip ya, itu juga pendekatan transformer approach untuk deteksi fake news.
Nah, itu dia juga bisa mix language. Jadi memang pada waktu dulu, ya saya juga awal-awal masih ingat ya, ketika kita mau mengolah teks bahasa Indonesia, kadang untuk membentuk datasetnya itu kan berat. Jadi caranya kita terjemahkan dataset yang bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia, baru kita olah. Tapi sekarang sudah bisa mix language itu tadi. Jadi menggunakan transformer juga bisa, Bu. Ya, maaf. Ya, jadi kita juga bisa menggunakan transformer approach untuk mix language. Jadi tidak perlu ditranslate lagi satu persatu, langsung diolah gitu bisa. Oke. Ya, Bu. Iya, iya. Oh ya, kalau itu yang multiple language tapi yang baku ya. Kalau bahasa gaul, Iya, itu gimana? salah satunya, iya bisa pakai karakter embedding itu salah satunya. Jadi yang suka disingkat-singkat, misalkan dengan dari DG gitu ya. Nah, ya yang suka disingkat-singkat, yang suka slang-slang itu ya bisa kita olah juga dengan bantuan karakter embedding. Iya, iya, iya. Kalau bahasa Indonesia tuh suka singkat ya, Bu ya. Iya, iya. Saya sering ngomong sama anak saya itu saya singkat STT itu. Apa itu Pak artinya? Saya tidak tahu disingkat itu. Itu. Efisien ya, Pak. Iya, mungkin cara kita ini ya berkomunikasi di Indonesia seperti itu gitu ya. Ada lagi pertanyaan dari Pak Yosi Christian. Silakan Pak Yosi menyampaikan secara langsung. Oke, terima kasih Pak Anto. Ya. Bu Esther, dari paparannya tadi yang banyak memang dari basisnya Bu Esther ya tentang teks ya. Nah, saya kan kebalik sama Bu Esther, banyak basisnya itu banyak yang image-nya. Nah, kalau tadi untuk sentimen, deep learning yang cocok untuk ekstraksinya itu yang gimana? Iya. Jadi untuk multimodal sentimen itu deep learning-nya yang cocok, yang mungkin adopsi dari model yang mana begitu? Ya, jadi memang yang terkenal sekarang yang clip itu sih Pak. Yang clip itu dia gini Pak. Jadi mengambil korelasi antara image dan teks, dan juga ke arah image sentiment classification juga yang clip ini. Tapi memang sekarang sih kebanyakan yang saya lihat fusion ya. Jadi saya dulu sempat juga pusing ya dengan image classification untuk sentimen, karena memang dataset yang saya eksplorasi yang juga sudah dibuat orang gitu ya di internet itu memang sangat noise gitu ya. Jadi kadang itu ada gambar-gambar yang benar-benar nggak bisa saya jadikan patokan. Jadi ketika saya mengklasifikasi image itu untuk dapat sentimennya itu, wah ternyata datanya agak kacau. Terus sempat juga eksplorasi kan mengambil ekspresi wajah ya, tapi itu khusus untuk orang ya. Jadi kalau kita olah data post-post yang ada wajah, untuk sentimen kita bisa ambil dari wajah yang muncul itu ekspresinya senang atau tidak senang, berminat atau tidak berminat. Itu juga bidang penelitian yang cukup banyak eksplorasinya. Tapi yang untuk image sendiri ya masih kesulitan untuk totally mengklasifikasi sentimen, karena gambarnya kadang itu nggak benar-benar menggambarkan apa yang menjadi pendapat dari penulis. Jadi akhirnya yang banyak saya baca-baca saat ini tuh memang yang langsung combine multimodal itu Pak Yosi. Jadi pakai yang clip untuk melihat langsung diffusion, masukkan image dan teksnya seperti itu. Oh, jadi end to end ya? Yang image-nya nggak ada khusus classifier-nya sendiri, langsung di merge nanti di ujungnya yang penting ini gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Esther. Terima kasih Pak Yosi. Ya, terima kasih Pak Yosi atas pertanyaannya. Ya, apakah masih ada lagi rekan-rekan yang akan bertanya kepada Bu Esther? Bu Esther, mungkin satu pertanyaan, saya masih tertarik dengan yang multimodal ya Bu ya.
ini kalau kita belajar mengenai yang tadi multimodal tadi menggabungkan antara teks dengan gambar itu, apakah bisa dituliskan ini Bu, sumber dataset yang bisa dipakai untuk pelatihan lah, katakanlah seperti itu. Oh iya ya Pak. Saya sharingkan gitu ya Pak. Iya. Iya. Mungkin bisa dituliskan di chatting boxnya di sini ya Bu ya. Iya. Oke Pak. Saya sendiri ini sih juga ada datasetnya tapi belum saya publish. Mungkin kalau kedepannya sudah saya bisa sharingkan. Oh bagus tuh Bu. Iya. Kemarin memang pakai dataset MVSA sama T4SA namanya. Bentar saya sharingkan. Nah ini MCR Lab ini belum tampil ya Bu ya? Iya ini lagi mau saya tag. Nah ini yang saya chattingkan ini untuk MCR Lab ini dia memang fokus di MVSA, tapi memang gambarnya ini ya Pak kadang agak aneh gitu di luar ini karena memang benar-benar dari sosmed langsung diekstraksi gitu. Terus ada satu lagi T4SA ini, cuman ya ini sebentar yang nah ini B4 T4SA ini. Oh kelihatannya sekarang ada pengembangannya yang B4 ini dia pakai AutoML. Jadi Bapak Ibu tahu AutoML ya, ini pendekatan untuk yang di luar. Kita nggak usah pusing-pusing, dia carikan model terbaik ini lagi. Mulai populer juga ya, Google menyediakan AutoML itu. Tapi saya sendiri pernah mencoba, ternyata ini sebentar aja tagihannya sudah bengkak, langsung saya stop. Iya. Tapi memang para unicorn itu sedang semua menyiapkan model seperti itu. Jadi kita nanti mungkin yang industri kan nggak perlu tim khusus untuk machine learning, mereka tinggal pakai API-nya AutoML ini. Iya. Yang ada bintangnya ya, yang dataset publik ini gambarnya itu kadang ada yang kurang sopan, jadi saya kaget tapi yang saya bangun sudah saya ini benar-benar filter ya. Iya betul. Wah terima kasih sekali nih Bu, kita dapat informasi banyak ini. Kalau buat saya terutama saya tertarik multimodal tadi yang buat saya sangat menarik ya Bu ya. Itu mungkin banyak dari yang Ibu sampaikan ini juga jadi informasi baru buat kita semua. Kita mau mengucapkan sangat berterima kasih atas paparan Ibu. Ini mencerahkan kita semua. Semoga nanti riset ini dapat terus berlanjut dan bisa menjalin kolaborasi dengan kita ya Bu ya, dengan rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin sebagai awal kita untuk mensosialisasikan riset kita kepada komunitas yang lebih luas di INAPR, INACL, di AIS maupun di UNESA, UNPAD dan lain sebagainya, komunitas di Indonesia. Nah mungkin untuk sebelum kita tutup meeting ini karena sudah mendekati jam 5 kurang 3, kita mungkin foto bersama ya Bu ya. Mohon rekan-rekan membuka dahulu ini dan saya foto. Nah ini ada beberapa kali ya. Oke, saya foto dulu rekan-rekan, harap memperlihatkan wajahnya. 1, 2